Baik, kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam, yang diantaranya adalah sholat maghrib yang barusan kita kerjakan. Dan alhamdulillah kita menyempatkan juga untuk hadir di majelis ta'lim atau majelis ilmu untuk mempelajari kitabnya Al-Quran, yang mana memang Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bukan hanya untuk sekedar dibaca, tetapi untuk kita tadabburi, kita pelajari, kita fahami, dan kita amalkan agar membuahkan hidayah bagi kita, agar kita memperoleh petunjuk dalam hidup dan kita memperoleh kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Karena kalau kita lihat pada umumnya saudara-saudara kita, mereka hanya sekedar membaca, padahal tidak cukup sampai di situ. Di samping kita membaca, kita juga dituntut untuk mempelajari isinya. Karena dengan mempelajari isinya semakin jelas bagi kita petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum, dan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Bagaimana Al-Qur'an akan menjadi petunjuk kalau kita tidak paham kandungannya? Ya, kita ini ada sebuah petunjuk, cuma kita nggak paham isinya. Gimana kita dapat melaksanakannya? Maka inilah insyaallah sarana agar kita memahami Al-Quran dan agar kita dapat menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, yang memang untuk inilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Kita merujuk kepada kitab tafsir. Allah mudahkan, saya tulis namanya Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran. Kalau di Indonesia kan tafsir Al-Quran Hidayatul Insan. Tafsir Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu sendiri, ya. Maka dengan adanya tafsir, insya Allah semakin jelas kandungan Al-Quran. Ini alhamdulillah Allah mudahkan, saya tulis selama bertahun-tahun Pak. Jadi kurang lebih makan waktu 6 tahun lebih. Jadi saya kumpulkan dari beberapa kitab tafsir, diantaranya tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulama di Saudi Arabia. Kemudian tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Kemudian dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian dari tafsir Aisar Tafasir dan lainnya, sehingga jadilah kitab ini terdiri dari 6 jilid. 6 jilid, ya, semoga Allah mudahkan diterbitkan. Jilid 1 terdiri dari surah Al-Fatihah sampai surah Ali Imran. Ini makan waktu lama memang, cuma ya harus sabar gitu. Kita pelan-pelan akan kita pelajari. Baik. Sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kan kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz, ya kan? Nah, di sini ada tafsirnya ternyata isti'adzah itu. Ya, nanti insya Allah mungkin pas masuk ke ayat kita akan bersama-sama membaca Al-Quran. Tapi sebelum kita membaca, kita pelajari dulu apa sih kandungan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum kita membaca Al-Quran, kita disyariatkan membaca isti'adzah. Artinya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lafaznya bisa bersama-sama Pak, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Toknya agak pendek. Jadi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus, seperti itu. Artinya aku berlindung kepada Allah
godaan setan yang terkutuk. Kita akan pelajari sekarang. Pertama, dalil diperintahkan isti'adah, diperintahkan ta'awudz sebelum baca Al-Quran. Karena kita akan beragama harus ada dasar, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh apa kata, tapi harus ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 98. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi situ ada kata-kata, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Lafaznya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti ini dalilnya di surah An-Nahl ayat 98. Meskipun dalam bahasa Arab kata qara'ta itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan telah terjadi seakan-akan. Tetapi maksudnya adalah ketika kita hendak membaca Al-Quran. Sama seperti firman Allah Ta'ala, idza kuntum ila shaytonir rajim. Ini dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis yang menunjukkan disyariatkan bagi kita untuk membaca isti'adzah juga, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam memulai sholatnya lalu bertakbir, ya, dan mengucapkan setelah takbir beliau mengucapkan, ya, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Jadi ini diantara doa istiftah. Doa istiftah itu ada banyak macamnya. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Silakan baca yang mana saja selama ada dalilnya. Gitu. Nah, ini dalilnya. Setelah beliau baca doa iftitah ini, beliau masih cakupan. Dalam doa iftitah ada bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Kita lihat di sini sebelum Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah, setelah doa iftitah beliau baca ini, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Menunjukkan juga bahwa sebelum baca surah kita disyariatkan ta'awudz, dan menunjukkan bahwa sigot itu bentuk kalimat ta'awudz macam-macam juga. Di antaranya ada tambahan as-samiil alim, boleh selama ada dalilnya. Seperti di sini Rasulullah SAW membaca a'udzubillahi samiil alim, ya, minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, afwan, kurang harokat di sininya, harusnya mina gitu ya. Nah, ya. Artinya aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari cekiknya, kesombongannya dan syairnya. Ya. Jadi ini lafaz lain ta'awudz, dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sebelum membaca Al-Quran termasuk Al-Fatihah ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian di sini ada lafaz min hamzihi. Maksudnya kata ulama, yakni kadang-kadang setan menimpakan kesurupan kepada seseorang, penyakit gila yang ditimpakannya. Bisa juga sedangkan nafthihi, kesombongannya, yakni keangkuhannya, wa nafthihi adalah syairnya. Ini tafsir hadis ini menurut sebagian ulama. Baik, sekarang kita kaji pertama hukum membaca isti'adzah. Jumhur itu maksudnya adalah mayoritas para ulama. Ya, saya perjelas di sini mayoritas supaya jelas gitu, mayoritas. Kadang-kadang kalau ditulis jumhur belum jelas. Kalau udah jumhur, mayoritas kebanyakan para ulama. Nah, mereka berpendapat isti'adzah ini hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Ya. Kalau sunnah itu kan konsekuensinya kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya. Karena kalau hukumnya wajib, kita semua kalau sampai langsung baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim tanpa
ta'awudz kita semua dosa. Maka para ulama pada umumnya mengatakan hanya sunnah saja, afdal. Tetapi ada ulama lain yang berpendapat hukumnya wajib. Siapa? Ar-Razi. Dan alasannya dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang berpendapat bahwa isti'adzah ini wajib. Kata Atha bin Abi Rabah. Ada ulama juga yang berpendapat wajib. Ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Setiap kali kita hendak membaca Al-Quran. Ya. Jadi ada ulama, ya, kalau untuk kehati-hatian silahkan kita terus membaca isti'adzah. Cuma konsekuensinya kalau kita nggak baca ya dosa, gitu. Tapi mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah, gitu. Baik, apa alasannya? Ar-Razi berhujjah, beralasan pendapat atau itu berdasarkan zahir ayat yang tampak dari ayat fasta'idz, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Yang mana dalam usul fikih asal perintah itu menunjukkan wajib. Maka ketika Allah memerintahkan fasta'idz, maka mintalah perlindungan kepada Allah selama tidak ada yang memalingkan kepada sunnah. Ya, menurut Atha ini menunjukkan wajib, gitu. Karena perintah hukum asalnya wajib. Ya. Dan lagi kata menurut Atha juga, karena Nabi SAW selalu merutinkannya sebelum baca Al-Fatihah, beliau baca isti'adzah dulu. Ya, di samping manfaatnya untuk menolak gangguan setan, ya, dan supaya sempurna suatu amalan, ya, dan suatu kewajiban, kalau untuk sempurnanya harus melakukan itu, maka penyempurna ini menjadi wajib. Ini menurut Atha, ya. Di samping itu membaca isti'adzah ini lebih hati-hati. Jadi intinya kalau kita kan nggak susah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa susahnya membaca isti'adzah? Lebih hati-hati kita baca sebelum sholat. Meskipun para ulama mengatakan hukumnya, pada umumnya mengatakan hukumnya sunnah. Tetapi ya lebih hati-hati kalau kita lagi ingat dan apa susahnya kita membaca isti'adzah. Di samping faedahnya untuk menolak gangguan setan. Ya, tetapi untuk mengatakan wajib ditinggalkan berdosa, nah ini mungkin di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mayoritas para ulama nggak berdosa, cuma kurang utama. Kalau Atha bin Abi Rabah berpendapat berdosa kalau ditinggalkan. Gitu. Nah sekarang apa saja bentuk kalimat isti'adzah itu? Ya, ucapan. Nah ini kenapa saya gabung dari banyak kitab tafsir supaya wawasan kita luas. Isti'adzah itu bahasanya panjang ini, satu kali pertemuan, baru kemudian kita masuk ke Al-Fatihah insyaallah. Ya. Nah isti'adzah ini ada beberapa sigot bentuk kalimat. Lafaz yang pertama boleh a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Lafaz yang pertama. Coba bersama-sama Pak. Ya. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang pertama. Ini dalilnya ada, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang tadi diantaranya. Ada tambahan asalnya. Boleh seorang sebelum baca Al-Fatihah baca ini. Yang kedua bentuknya adalah, saya baca dulu, nanti bisa ikuti. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silakan. Lafaz yang kedua boleh kalau seorang pakai ini. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Boleh yang kalau ada yang pakai baca begini silahkan, ada dalilnya. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silakan. Nah ini lafaz yang ketiga, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, dari penyakit gila yang ditimpakannya, kesombongannya dan syairnya. Hadisnya ada berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ketiga boleh juga begini. Yang keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim
innallaha huwas samiul alim. Silakan. Ini juga ada dasarnya. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sigot ini menggabungkan dalil-dalil yang ada. Di Al-Qur'an ada kata-kata fasta'id billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Dan ini Nafi, salah seorang imam qiraat, Ibnu Amir dan Kisai membaca dengan isti'adzah dengan bentuk seperti ini. Yang kelima, ada lagi A'udzu billahil 'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Silakan. Nah, ini artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang kekal dari godaan setan yang terkutuk. Hadisnya berdasarkan hadis Nabi SAW ketika masuk masjid membaca isti'adzahnya dengan bentuk seperti ini, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan inilah yang masyhur, 5 bentuk sigot yang masyhur dan berasal dari riwayat-riwayat yang ada. Ada lagi model yang lain dari para ahli ilmu, tetapi yang berasal dari Nabi SAW inilah yang lebih layak diikuti. Gitu. Nah, inilah 5 bentuk cara membaca isti'adzah. Ya, jarang. Makanya faedah kita belajar tafsir, jadi kita tahu wawasan semakin luas. Seperti ini, ternyata lafaz isti'adzah nggak cuma 1 lafaz, ada sampai 5 lafaz yang memang semuanya ada dalilnya. Gitu ya. Nah, sekarang apa faedah kita membaca isti'adzah? Ulama menerangkan faedah dari membaca isti'adzah adalah membersihkan mulut yang sebelumnya dipenuhi oleh ucapan yang sia-sia atau lagun, rofas, kata-kata kotor, ya, dibersihin dengan isti'adzah sehingga siap untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping di dalamnya juga kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil mengakui kekuasaannya dan menyadari kelemahan diri kita untuk menghadapi setan, ya. Di mana secara fisik kita kalah kuat dengan setan. Ya, setan lebih kuat, maka untuk menghadapinya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, ya. Di samping di dalamnya juga kita merasakan kelemahan diri kita untuk menghadapi setan. Dan bahwa untuk menghadapinya hanya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ini kita lihat misalnya di dalam Al-Quran di surah Fussilat. Jadi kita tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ya. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya hasanatu walas sayyi'ah. Ya, tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Ya, enggak sama. Lawanlah idfa' billati hiya ahsan. Lawanlah keburukan dengan perbuatan baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka boleh jadi yang sebelumnya antara engkau dengan dia ada permusuhan berubah menjadi teman akrab. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menghadapi manusia yang jahat kepada kita, jangan lawan dengan kejahatan, tapi cobalah lawan dengan kebaikan, balaslah dengan kebaikan. Maka boleh jadi yang sebelumnya antara engkau dengan dia bermusuhan jadi teman akrab. Ya, nah ini cara untuk mengatasi kalau ada orang yang jahat kepada kita. Balas dengan kebaikan, dengan memberi kepadanya, dengan senyum kepadanya, dengan pokoknya berbuat baik. Maka yang tadinya dia musuhin kita jadi berpikir 2 kali, kenapa saya musuhin? Padahal orangnya baik misalnya. Nah, ini kata Allah seperti ini. Nah, beda untuk menghadapi setan. Setan nggak bisa ketika godain kita, mengajak kita kepada keburukan, kita baikin. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Adapun kalau kamu digoda oleh setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa? Kita nggak bisa baikin setan. Ya. Mengikuti ajakan setan gak bisa. Untuk menghadapinya ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Nah itu untuk menghadapi setan. Kalau manusia bisa dibaikin, tapi kalau setan nggak bisa. Maka kalau untuk menghadapi setan ucapannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau pada manusia balas dengan kebaikan, lama-lama dia insya Allah bisa jadi berubah jadi teman akrab. Nah itu. Nah itu ya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara faedah dari kita membaca isti'adzah, ya, beliau berkata, seseorang ketika membaca Al-Quran akan diuji dua hal. Ya, sikap pertama, sikap malas dan tidak mau melanjutkan. Baru baca berapa ayat, ya udah ngantuk, kemudian mau lanjutkan jadi kayaknya kalau baca WA bisa lama, lihat berita bisa lama, lihat YouTube bisa berjam-jam, tapi baca Al-Quran baru berapa menit udah. Nah, diuji yang pertama ini. Yang kedua, diuji tidak mau memikirkan kandungan. Kadang kita banyak kan seperti ini, antara malas membaca dan tidak mau mentadabburi. Nah, maka ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka insya Allah akan menjaga kita dari sikap malas, terus bisa baca, dan akan diberikan taufik untuk melanjutkan dan mentadabburi. Inilah faedah dari mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Sedikit lagi, ya. Apa maksud dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya. Secara bahasa artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Kenapa kita minta kepada Allah perlindungan dari godaan setan yang terkutuk? Faedahnya adalah agar setan tidak membahayakan kita pada agama kita, merusak ibadah kita, membuat kita malas melaksanakan perintah Allah, malah mengerjakan larangan. Juga tidak membahayakan kita dalam urusan dunia, ya, atau menghalangi kita dari mengerjakan perkara yang diperintahkan, ya, dibuat jangan kerjain, nggak usah, mendingan mengerjakan yang lain. Demikian pula agar dia tidak mendorong kita untuk mengerjakan perkara yang dilarang, yang mana keadaan setan sering bisikin untuk mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan yang dilarang Allah. Maka dengan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta kepada Allah agar setan nggak gangguin kita, nggak ngedorong kita, nggak bisikin kita berbuat maksiat, nggak melemahkan kita dari mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, ya, maksud dari isti'adzah adalah aku berlindung kepada Allah, Rabbku, Tuhanku, dari godaan setan yang terkutuk, dari mengacaukan bacaanku atau menyesatkanku sehingga aku binasa dan celaka. Jangan sampai ketika baca jadi kacau, pikirannya kemana-mana, nggak fokus, kemudian nggak mau melanjutkan, nggak mau jadi memahami, nggak mau baca jadi males. Nah itu mengacaukan bacaan, jadi males meneruskan. Gitu. Menurut kitab Tafsir Muyassar diterangkan, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap pembaca Al-Qur'an untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, sebagaimana firman-Nya tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk adalah karena Al-Qur'an akan merupakan hidayah bagi manusia dan obat terhadap penyakit hati. Ya. Sedangkan setan adalah sebab keburukan dan kesesatan. Maka Allah perintahkan setiap pembaca Al-Quran berlindung kepada dari godaan setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari was-wasnya, dan dari sikap menghalanginya dari mendatangi Al-Quran, mentadabburinya, gitu. Dan supaya hati kita jadi bersih dengan Al-Quran. Dan setan berusaha menghalangi kita dari Al-Quran. Maka dengan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, semua penghalang-penghalang itu insya Allah tersingkirkan. Nah, jadi jelas ya, ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari bisikannya, dari usahanya menghalangi kita melaksanakan perintah Allah, dari dorongannya mengerjakan larangan Allah, dari usahanya menjauhkan kita dari Al-Qur'an, dari usahanya membuat kita malas membaca Al-Qur'an. Nah, itu. Ya. Itu diantara kesimpulan maksud dari kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya kita fokus, supaya kita mau membaca, mau mempelajari, mau memikirkan kandungannya, mau mengamalkan. Nah, maka kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya penghalang ini nyingkir dari kita. Baru kemudian kita bisa fokus kepada Al-Qur'an. Nah, sekarang apa arti setan?
Ya. Setan dalam bahasa Arab dari kata syatona, artinya jauh. Ya. Sehingga arti setan itu secara bahasa adalah jauh dengan tabiatnya dari tabiat wajar manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang baik gitu ya. Jadi intinya keadaannya jauh dari kebiasaan yang baik. Manusia meskipun kadang mereka berbuat buruk, tapi kan ada sifat-sifat baik gitu ya. Nah, setan ini di luar dari tabiat makhluk yang wajar, yang memiliki istilahnya ada sifat soleh gitu. Makanya kita lihat misalnya hewan saja ada, misalnya tikus disebut dengan hewan yang fasik. Kenapa fasik? Fasik itu artinya keadaannya nggak wajar, ya, nggak wajar, nggak pada seperti hewan-hewan yang lain pada baik, kemudian nggak merusak. Tapi tikus keadaannya ya merusak, ngumpahin apa, menggigit apa, ngebolongin dan lain sebagainya. Nah, sama seperti ini setan juga, ya keadaannya jauh dari kebiasaan makhluk-makhluk yang lain yang baik. Ya, sehingga pelakunya disebut dengan setan, syaitan dalam bahasa Arab. Ya, karena nggak wajar dalam tabiat dan sifatnya. Ada pun yang berpendapat dari kata syato, artinya terbakar. Kenapa? Karena dia diciptakan dari api, manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, sehingga disebut syaitan. Ya, dan pendapat ini bisa dua-duanya. Bisa dari kata syatona, jauh dari tabiat yang wajar. Bisa juga karena diciptakan dari api, disebut dengan syato, gitu ya. Dan pendapat yang pertama lebih kuat karena ada kata syaitan, syatona, lebih dekat gitu. Sedikit lagi, setelah itu nanti kita mungkin tanya jawab, insya Allah. Ternyata panjang ya, saya kira pendek. Percepat insya Allah. Sedikit lagi udah selesai insya Allah. Nah, dengan demikian, menurut pendapat yang sahih, berasal dari kata setan berasal dari kata syatona, yang artinya jauh. Oleh karena itu, mereka menyebut setiap yang durhaka dari kalangan jin, manusia maupun hewan dengan sebutan setan, jauh dari kebiasaan yang wajar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun." Demikianlah kami menjadikan untuk setiap nabi musuh yang berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi manusia juga ada yang disebut dengan setan. Kalau keadaannya seperti jin, seperti setan yang nggak wajar, yang jahat, selalu berbuat jahat, ya. Sehingga setan bisa merupakan sebagai istilah dan sifat untuk orang atau siapa saja yang keadaannya kesetanan lah istilahnya, nggak wajar gitu. Maka Allah juga menyebut manusia pun ada yang jadi setan. Maka Allah katakan, dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu musuh setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Berarti manusia juga ada yang jadi setan kalau keadaannya mirip dengan setan dari kalangan jin, yang suka mendorong kepada keburukan, ya, bisikin kepada keburukan, menolak kebenaran, menghalangi. Nah, itu. Bahkan hewan pun kalau sama seperti itu bisa juga disebut setan. Ada hadis gitu ya yang menunjukkan demikian. Yang terakhir, kata rojim itu ada dua arti. Yang pertama marjum, artinya yang dirajam. Jadi setan itu sifatnya dirajam dan diusir dari kebaikan, ditimpukin. Ya, kenapa mereka ditimpukin? Karena mereka dulu ada yang berusaha mencuri berita dari langit. Sesampainya di langit, ya, setelah banyak penjaganya, mereka ditimpuki dari segala penjuru. Kata Allah, la yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdzafuna min kulli janib. Setan-setan tidak bisa mendengar pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Sehingga rojim, yakni yang terkutuk, yakni yang ditimpukin, ya, dari segenap penjuru, sehingga mereka nggak berhasil. Tapi kalau berhasil mencuri berita dari langit, barulah setan-setan itu menyampaikan kepada walinya dari kalangan dukun, peramal, sehingga dukun dan peramal terkadang mengetahui hal yang goib gitu, karena berasal dari setan yang mencuri berita dari langit. Ya. Ada juga
Rojim bisa artinya rojim, yang artinya melempar, karena setan itu suka melemparkan was-was dan tipuan kepada manusia. Namun pendapat pertama lebih masyhur. Nah, inilah arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berusaha menghalangi kita dari kebaikan, berusaha menghalangi dari membaca Al-Quran, berusaha menghalangi untuk mentadabburi, ya, yang keadaannya rojim, terkutuk, dilempar, ya, ketika di langit dilemparin batu, ya, supaya nggak bisa, atau meteor, dilempari meteor agar nggak bisa mencuri berita dari langit. Atau keadaannya rojim, yakni yang suka melemparkan was-was ke dalam hati manusia. Nah, pada saat kapankah isti'adzah ini diucapkan? Ada beberapa keadaan. Yang pertama tadi ketika membaca Al-Quran. Akan baca Al-Quran kita disyariatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ketika seorang marah, supaya hilang marah itu, ya, karena marah itu dari setan, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kata Nabi SAW, ketika ada sahabat yang yang saling marah, maka Nabi SAW bersabda, aku mengetahui kalimat yang kalau diucapkan kalimat itu akan hilang marahnya. Yaitu kalau diucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan hilang marahnya. Maka isti'adzah dibaca ketika mau baca Al-Quran. Yang kedua ketika marah, insya Allah akan reda. Dan yang ketiga adalah ketika habis mimpi buruk. Lagi mimpi, kalau mimpi baik dari Allah, kalau mimpi buruk yaitu dari setan. Nah, apa sikapnya? Pertama adalah ketika bangun, ya, dia dia meludah ringan, meludah tipis, jangan meludah banyak, tapi sedikit ke arah kiri, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka insya Allah mimpi buruk itu gak akan terjadi apa-apa. Dan jangan ceritakan ke siapa-siapa. Itu 3 cara kalau kita mimpi buruk. Pertama, meludah tipis, jadi kita ke kiri. Kemudian kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, jangan cerita ke siapa-siapa. Gitu. Dan yang ketiga, keadaan yang terakhir adalah ketika terlintas pikiran negatif, pikiran buruk, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, inilah kandungan isti'adzah. Saya kira cukup ini ya Pak ya. Ini udah panjang. Barulah sekarang mungkin sebelum kita tutup diskusi, kalau ada yang ingin ditanyakan belum jelas silakan. Jadi mungkin lama. Ya, silakan Pak. Ya. Halaman 2 tadi. Halaman 2. Halaman 2. Ya ini. Itu kan disebutkan di sini. Diriwayatkan oleh pemilik kitab Sunan yang 4. Maksudnya apa? Kitab Sunan yang 4 itu adalah Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab hadis. Jadi kitab hadis itu ada banyak. Ada kutub tis'ah, 9 jumlahnya. Ini yang kitab induk yang yang terkenal, populer. Ada Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Terakhir ini ya, sambil kadang kecepatan mungkin. Jadi Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ada 9. Nah, yang 4 adalah kitab-kitab sunan. Kenapa disebut sunan? Sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah, membuat sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah sunan yang 4. Di antara Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Gitu. Kitab sunan yang 4, bukan Sunan Kalijaga. bukan. Nama kitabnya sunan ya, silakan. Setan itu makhluk apa sifat? Makhluk sifat, dan kalau sifat bisa juga sifat, tetapi kadang sudah menjadi istilah untuk jin terkadang juga sering disebut dengan setan. Ya, tetapi bisa juga itu mengena kepada manusia kalau manusia keadaannya seperti setan dari kalangan jin yang suka bisikin kepada keburukan, yang sifatnya nggak wajar, yang sifatnya menghalangi dari kebaikan, kebenaran, akan jadi setan juga. Bisa sifat,
Ya, dan sebenarnya sih lebih dekat sifat. Kalau makhluk itu kan kayak manusia, ya, diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat dari cahaya, jin dari api. Nah, untuk setan pada umumnya disematkan kepada jin, gitu. Tetapi bisa juga disematkan kepada manusia kalau keadaan manusia ini sama seperti setan dari kalangan jin, gitu. Bisa sifat juga, cuma terkadang sering disebut syaitan. Kadang syaitan lebih khusus dengan tambahan alif lam tertuju kepada iblis dalam Al-Quran. Jadi bisa ke makhluk, bisa juga sifat, gitu. Wallahu a'lam. Saya kira gitu. Nah, Pak Ustaz, banyak yang disebutkan di dalam Al-Quran juga setan dan iblis. Perbedaannya di mana? Ya, betul. Tadi kan kalau dalam Al-Quran dengan lafaz mufrad satu asyaiton, maka pada umumnya tertuju kepada iblis. Tetapi ketika bentuknya jamak syayatin, bukan hanya iblis, tapi istilahnya pengikut-pengikut iblis dari kalangan jin yang sama-sama menyesatkan, gitu, dari kalangan jin, dan bisa juga dari kalangan manusia. Seperti firman Allah tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, manusia dari kalangan manusia dan jin. Berarti setan juga ada dari kalangan manusia, di samping dari kalangan jin. Sehingga istilah setan itu bisa tertuju kepada iblis, bisa juga para pengikutnya dari kalangan jin dan manusia, gitu. Seperti itu. Terus tadi ya, kalau dibilang setan dan jin yang 5 ini, kan tadi diceritakan masalah wujudnya sampai sifat-sifatnya. Nah,